Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang kesalahan dalam membuat kutipan dan daftar pustaka. Ini sebagai kelanjutan seri kesalahan KTI bagian ke-6. Langsung saja. Yang pertama, 7 kesalahan pengutipan dan daftar pustaka. Yaitu yang pertama, campur aduk antara innote dan footnote dalam satu naskah. Di berbagai kampus itu memiliki pedoman yang berbeda. Ada yang menggunakan model innote, ada yang menggunakan footnote. Kalau itu ditentukan menggunakan innote, maka harus menggunakan innote semua. Meskipun mendapatkan misalnya ketika mengutip PDF-nya itu footnote, maka harus dirubah menjadi innote atau APA. Nah, tidak boleh campur. Begitu juga sebaliknya, kalau memang diwajibkan menggunakan footnote, maka harus menggunakan footnote semua. Yang kedua, penulisan kutipan yang tidak konsisten. Tidak konsisten ini contohnya banyak sekali ya. Misalnya tidak sesuai dengan pedoman, misalnya menggunakan gelar. Jadi dalam setiap kutipan, entah itu pada body text maupun pada innote maupun footnote tidak boleh ada gelar ya, misalnya Prof, DR, Haji dan lain-lain, itu tidak boleh muncul gelar dalam pengutipan. Misalnya tidak konsisten yang lain, yang satunya menggunakan tahunnya di depan setelah penulis, di bagian lain tahunnya ada di belakang misalnya, itu tidak konsisten. Jadi harus konsisten sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kesalahan yang ketiga yaitu masih muncul IBIT ya, OBJIT, LOGJIT, DKK, HLM dan HAL misalnya. Ini pedoman yang dulu banyak sekali kutipan yang menggunakan istilah-istilah ini, tapi saat ini sudah tidak ada menggunakan istilah IBIT. Misalnya penulisan IBIT itu sama dengan di atasnya, misalnya yang di atas itu Jamah Sari Zofir misalnya, kemudian dikutip lagi. Kalau yang dulu biasanya menggunakan ibid ya. Kalau yang sekarang lebih lumrahnya misalnya Jamah Sari Zofir, judul, tahun dan seterusnya, dikutip lagi cukup Zofir, halaman. Itu pengganti ibid ya. Kalau objit itu diselai dengan kutipan yang lain ya. Misalnya Zamah Sari Zofir yang pertama. Kemudian kutipan yang bawahnya misalnya Creswell misalnya. Kemudian ngutip lagi Zamah Sari Zofir, itu kalau dulu menggunakan objit. Kalau sekarang lumrahnya pengganti objit itu adalah nama akhir ya, nama akhir penulis, judul, halaman. Itu pengganti objit. Ya, dan seterusnya. Ini kalau seperti ini itu membingungkan yang membaca. Ini mau ikut yang mana? Nah, jadi seperti itu. Kemudian masih sering muncul DKK. Banyak pedoman yang menyarankan DKK ini diganti at all ya. Kemudian di bagian akhir sudah tidak ada lagi istilah atau simbol HLM atau hal, ini tidak ada. Jadi dalam kurung, koma, langsung halaman berapa. Tidak perlu dikasih HLM atau hal. Kemudian kesalahan yang keempat, daftar pustaka tidak sesuai dengan urutan huruf abjad. Jadi urutan daftar pustaka itu sesuai dengan abjad, bukan disesuaikan dengan jenis referensinya. Jadi tidak perlu sebenarnya buku disendirikan, artikel disendirikan, website disendirikan, sebenarnya tidak perlu. Itu digabung menjadi satu, diurutkan sesuai dengan huruf abjad awal penulisnya. Ini salah satu daftar pustaka misalnya, ketika ada nama penulis yang awalnya al, itu tidak ikut A sebenarnya, tapi ikut yang huruf yang berikutnya. Al-Munawwar berarti ikut M, bukan A ya. Al-Ghazali ikut G, bukan A, dan seterusnya.
Kalau ada tulisan seperti ini, lebih baik alnya dihapus saja. Berarti ini abjadnya M ya. Kemudian Suherman dan seterusnya. Nah, ini tidak urut. Maka cara mengurutkannya silakan diblok secara manual ini jika tidak menggunakan Mendeley. Diblok, kemudian silakan klik sort, lalu klik OK. Nah, ini otomatis akan urut sesuai dengan abjadnya. Nah, seperti itu. Lalu kesalahan yang kelima yaitu dalam pembuatan kutipan dan daftar pustaka tidak menggunakan Mendeley atau Zotero. Nah, memang sekarang dalam penulisan skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal itu diwajibkan menggunakan Mendeley atau Zotero ya. Manfaatnya supaya tidak terjadi kesalahan dan citasinya itu benar ya, tidak ada kesalahan tulis nama, judul dan lain-lain. Kesalahan yang keenam yaitu masih mengedit manual di Microsoft Word jika Mendeley atau Zotero tidak mendeteksi. Ini sangat sering terjadi dan harus dihindari. Ketika Zotero atau Mendeley tidak mendeteksi, misalnya nama penulisnya tidak muncul atau penerbitnya dan lain-lain, jangan langsung diedit pada naskah Microsoft Word-nya, tapi diedit melalui Mendeley atau Zotero-nya. Misalnya ini, karena ini hasil Mendeley ya. Ketika di sini salah, ini salah penulisannya ya. Maka jangan langsung diedit di sini ya. Langsung misalnya Sekretariat Negara RI misalnya. Dan seterusnya. Jangan langsung diedit di sini. Karena ini tidak otomatis, maka yang lain tidak mengikuti. Jadi lebih baik silahkan dibuka Zotero atau Mendeley-nya, kemudian diklik ya citasi yang mau diedit, lalu di dashboard sebelah kanan nanti diedit secara manual, maka otomatis dalam naskah ini akan berubah. Untuk merubah citasi yang tidak terdeteksi pada Mendeley atau Zotero sudah saya buatkan tutorial khusus terkait dengan itu, bisa kalian simak ya pada tutorial yang lain. Silahkan dicari terkait dengan cara merubah kutipan yang salah atau tidak lengkap di Mendeley Desktop ya. Silakan diikuti tutorial terkait dengan cara merubah kutipan yang tidak terdeteksi pada Mendeley. Kesalahan yang terakhir yaitu masih memasukkan wawancara, observasi, dokumentasi di daftar pustaka. Nah, ini kesalahan karena wawancara, observasi, dan dokumentasi itu tidak termasuk daftar pustaka. Ini bisa dibuatkan pada jurnal penelitian ya yang terpisah dengan daftar pustaka. Misalnya daftar yang diwawancara siapa saja, mengobservasi apa saja, waktunya kapan dan seterusnya. Jadi ini tidak perlu digabung dengan daftar pustaka, buku, jurnal dan lain-lain. Mungkin itu saja terkait dengan 7 kesalahan dalam pengutipan dan membuat daftar pustaka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Papur teretet.